Quest skenario utama kali ini bertujuan untuk mempertahankan kastil Lipa hingga LeBron dan pasukan Kyone tiba. Akan tetapi, banyaknya player yang berdatangan membuat tingkat kesulitan quest berubah. Sistem arena pun mengambil langkah untuk menyeimbangkan permainan dengan memperkuat pasukan pemberontak. Hyunwoo menyuruh Aldred menyerahkan pertempuran kepadanya. Aldred mengiyakan arahan Hyunwoo dan pergi meninggalkan area pertempuran. Sebelum pergi, Aldred menjanjikan sesuatu yang akan ia berikan setelah perang berakhir. Namun, Felion yang berada di atas tak membiarkan Aldred pergi begitu saja. Dengan api ungu, Felion melancarkan serangan, tetapi Hyunwoo dengan cepat menghalau serangan itu. Bukan semata-mata untuk menyelamatkan Aldred, tetapi karena hadiah yang ia incar. Hahaha, kocak memang MC kita. Felion kemudian memanggil summon tengkoraknya. Tengkorak itu menahan Hyunwoo agar tidak bisa bergerak. Di saat bersamaan, Felion telah menyiapkan serangan sihir besar. Jeduar. Asap tebal menyelimuti tempat Hyunwoo berada. Felion merasa yakin ia telah menang. Namun, tiba-tiba seorang player muncul menahan serangan Felion dengan tamengnya. Ternyata, player lain juga berdatangan. Mereka berkumpul di sekitar Hyunwoo, ingin tampil di stream Ali Boss. Hyunwoo, yang menjadi pusat perhatian, tersenyum puas. Ia segera memimpin para player untuk menyerang Felion. Felion yang berada di atas kebingungan dengan taktik mereka. Hyunwoo dengan sigap memerintahkan tim tameng untuk bersiap dan tim penyerang melancarkan sihir ke arah Felion. Tidak ada celah bagi Felion untuk menyerang balik. Merasa terdesak, Felion memanggil pasukan Chimera yang seharusnya digunakan untuk melawan pasukan kerajaan. Chimera-chimera itu muncul mengelilingi para player. Hyunwoo mulai merasa situasi menjadi gawat dan mengecek layar sistemnya. Tiba-tiba, ia melihat sosok dari kejauhan. Seorang pria turun dari kuda dengan gagah. Pedang di tangannya berkilau saat ia mengayunkannya. Dalam satu tebasan, ia menghancurkan pasukan pemberontak dan menembus tubuh Felion. Felion terpotong menjadi dua dan tumbang. Sosok itu adalah LeBron. LeBron segera memimpin pasukannya untuk menghabisi sisa-sisa pasukan pemberontak. Felion yang masih hidup terengah-engah sembari berbisik, ini belum berakhir. Hyunwoo mendekat, memikirkan apa ia akan mendapatkan hadiah jika membunuh Felion. Namun, sebelum ia bertindak, bendera kerajaan berkibar, menandai akhir quest dengan kemenangan kerajaan. Notifikasi menunjukkan bahwa quest MS telah selesai. Setelah perang usai, Hyunwoo mengecek item yang ia dapatkan dari Aldred. Ia tampak kecewa karena hanya mendapatkan belati patah. Namun, di statusnya tertulis bahwa belati itu tersegal. Walaupun begitu, ia tetap puas karena levelnya naik drastis. Tiba-tiba, LeBron mendekati Hyunwoo. LeBron memujinya atas aksi heroiknya dalam perang. Setelah berbasa-basi, Hyunwoo bertanya mengapa LeBron mencarinya. Ternyata, LeBron menawarkan Hyunwoo untuk menjadi muridnya. Notifikasi pun muncul, apakah Anda ingin menerima kelas khusus? Awalnya Hyunwoo ragu karena tanda tanya tertulis di kelas keduanya. Ini seperti taruhan. Namun, melihat kehebatan LeBron membuatnya berpikir ulang untuk menolak. Setelah berpikir, akhirnya Hyunwoo menerima tawaran menjadi murid kesatria terkuat kekaisaran, LeBron. Seketika, notifikasi banyak bermunculan. Hyunwoo terkejut melihatnya. Biasanya, player dengan kelas kedua hanya mendapat tambahan stat sebesar 100 hingga 150. Namun, Hyunwoo mendapat tambahan hingga 250 stat. Hyunwoo lalu bertanya apakah tidak ada teknik yang bisa ia pelajari. LeBron menjawab bahwa prajurit Kyone tidak memerlukan teknik. Yang mereka butuhkan hanyalah mana. Sambil berkata demikian, LeBron menebaskan mananya, membelah batu menjadi dua. Setelah itu, LeBron mengajak Hyunwoo untuk menemui raja dan memulai latihan khususnya.
Hyunwoo tak menyangka ia akan mendapatkan latihan khusus juga. Waktu berlalu, kini Hyunwoo sedang menghadap Raja. Raja memuji aksi heroik Hyunwoo di peperangan Kastil Lipa. Raja juga menepati janjinya memberi hadiah kepada Hyunwoo. Namun, Hyunwoo terkejut saat menerima hadiah itu. Yang didapatnya adalah cincin kenangan dari komandan pasukan terdahulu kepada Raja. LeBron menanyakan kenapa Raja memberikan itu. Raja menjawab bahwa ia tak lagi memerlukannya dan juga ini sebagai hadiah untuk murid pertama LeBron. LeBron tersentuh mendengarnya. Di sisi lain, Hyunwoo masih saja takjub dengan efek yang diberikan oleh item itu. Setelah itu, Hyunwoo sambil menangis terharu, bersumpah setia pada Yang Mulia. Singkat cerita, kini Hyunwoo berada di kediaman LeBron untuk melakukan pelatihan khusus. LeBron mengajari Hyunwoo tentang pengendalian mana, yaitu mengalirkan mana pada pedang. Belum sempat selesai bicara, Hyunwoo sudah melakukannya. LeBron terkejut melihatnya. Pengendalian mana adalah teknik memusatkan mana yang tak beraturan ke arah yang diinginkan, ini bisa dibilang permainan keseimbangan. Hyunwoo lantas bertanya apakah latihannya hanya sampai di situ. LeBron membantah. Ia tak menyangka ada pengembara yang seberbakat ini. Lalu, LeBron memberi pelatihan selanjutnya. Di depan mereka terlihat deretan boneka latihan yang berjajar rapi. LeBron mengklaim ini adalah teknik rahasia yang hanya diturunkan kepada calon komandan. Ia menyuruh Hyunwoo memperhatikan dengan cermat dan bersiap melakukan serangan. LeBron lalu menebaskan pedangnya ke udara. Serangan itu tampak hanya memusat pada satu boneka latihan hingga boneka tersebut terbelah menjadi dua. Hyunwoo terkejut melihat efek serangan yang begitu tajam dan hanya mengenai satu boneka dalam waktu sesingkat itu. LeBron menyuruh Hyunwoo untuk mencoba melakukannya. Hyunwoo bersiap, tetapi ia tidak langsung menebaskan pedangnya. LeBron tertawa melihat Hyunwoo ragu-ragu. "Kau tidak bisa melakukannya ya?" canda LeBron. Hyunwoo protes. "Kan ini latihan. Kenapa tidak mengajarinya?" LeBron menjelaskan bahwa sebenarnya Hyunwoo sudah memiliki dasar untuk melakukan teknik itu, tetapi Hyunwoo masih belum memiliki tekad yang cukup. Ia lalu menyarankan Hyunwoo untuk membuat gambaran aliran mana yang keluar dari tubuhnya. Hyunwoo akhirnya mengerti. Ia memejamkan mata sambil membayangkan aliran mana mengarah ke boneka latihan, lebih jelas, lebih terarah. Saat semuanya terasa lebih nyata, Hyunwoo melancarkan serangan ke arah boneka itu. Serangan tersebut menembus bagian kepala boneka. LeBron terkejut luar biasa melihat hasilnya. Di dalam gua di sisi lain arena, seseorang terlihat marah. Ia adalah Tian Ho. Kemarahannya memuncak karena Liu Shi membatalkan bantuannya untuk menghancurkan Ali Boss. Liu Shi merasa bahwa dirinya lah yang akan hancur, terutama karena Ali Boss mendadak menjadi sangat populer. Di tengah suasana tegang itu, salah satu bawahan Tian Ho memberi saran. Ia mengusulkan agar mereka menghancurkan Ali Boss saat live stream, sebuah cara yang bisa memanfaatkan momentum popularitasnya. Menurut bawahan itu, mencari penjoki andal untuk melaksanakan rencana ini adalah solusi terbaik. Mendengar ide tersebut, Tian Ho perlahan tersenyum jahat. Ia segera memutuskan untuk mengikuti saran tersebut. Dengan nada penuh perintah, Tian Ho meminta bawahannya menghubungi penjoki yang dikenalinya untuk memulai rencana tersebut. Di dalam hutan di arena, Tangi terlihat ketakutan karena kelakuan masternya yang sengaja memancing banyak mud troll. Hyunwoo hanya tersenyum dan berkata bahwa ia akan mencoba teknik barunya yang ia pelajari dari LeBron. Dengan santai, ia mengalirkan mana pada pedangnya, lalu menebas semua mud troll yang ada. Tangi takjub melihat kemampuan Hyunwoo. Mana di pedang Hyunwoo memanjang dan memendek dengan cepat, mengiris semua musuh dengan presisi. Hyunwoo tampak jumawa, bahkan seolah-olah hidungnya memanjang karena rasa bangga. Setelah itu, Hyunwoo mengecek statistiknya dan mendapati bahwa levelnya sudah naik hingga level 84, membuat perburuannya menjadi semakin cepat. Ia berpikir bahwa teknik barunya ini akan menghebohkan orang-orang,
tetapi kemudian memutuskan untuk menyimpan teknik tersebut sebagai konten suatu saat nanti. Karena quest skenario utama sudah selesai dan butuh waktu untuk mengungkap quest selanjutnya, Hyunwoo mulai memikirkan konsep untuk konten berikutnya. Ia ingin kontennya tetap menghebohkan seperti konten-konten sebelumnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya ia menemukan ide untuk konten selanjutnya. Skene berpindah ke manajemen Nike. Kale, yang mengenakan topeng, menyodorkan sebuah proposal kepada bosnya, Jamie. Proposal tersebut berisi tentang program yang akan ia produksi. Kale juga mengklaim bahwa program ini akan menarik perhatian selama setahun ke depan. Namun, Jamie merasa program ini bahkan akan menarik hingga 2 tahun ke depan. Jamie memuji kinerja Kale yang selama ini sangat bagus dan berjanji akan memberikan apresiasi. Namun, Kale menyangkal bahwa ide ini bukan berasal darinya, melainkan dari Ali Boss, yang akan disiarkan di live streamnya. Awalnya, Kale terkejut saat pertama kali mendengar ide tersebut. Sesuai judulnya, King of Masked Fighter, para player terkenal akan memakai topeng dan bertarung dalam mode PvP. Jamie tampak kagum dengan ide Hyunwoo dan memberikan pujian. Kale kemudian mengusulkan agar program ini juga disiarkan di saluran TV, mengingat ada slot waktu kosong di jadwal Nike. Selain itu, ia menyarankan untuk mengunggahnya di official channel Nike agar menjangkau lebih banyak penonton. Hyunwoo sama sekali tidak tahu bahwa debutnya di TV sedang dalam persiapan. Di arena, ia sedang melakukan live stream Colosseum dan telah meraih 9 kemenangan beruntun. Lawannya barusan juga memakai topeng, membuat Hyunwoo tersenyum penuh percaya diri, mengklaim bahwa orang-orang itu adalah fansnya. Namun, komentar dari penonton di layar membuatnya terkejut. Seseorang menulis bahwa lawan-lawannya bukan fans, melainkan penjoki. Mendengar itu, Hyunwoo langsung teringat perkataan Yongchan soal penjoki. Kekecewaan mulai terpancar di wajahnya. Saat ia masih larut dalam rasa kecewa, tiba-tiba seorang musuh baru muncul. Seperti sebelumnya, lawan ini juga memakai topeng. Melihat topeng Ali Boss yang dikenakan Hyunwoo, musuh itu segera menyangkal identitasnya dan menuduh Hyunwoo sebagai penjoki. Hyunwoo menyerang lawan itu, tapi serangannya berhasil ditangkis. Ia bertanya, "Apa kamu penjoki?" Namun, musuh itu justru menuduh balik. "Yang penjoki itu kamu." Tunggu. Apa kamu benar-benar Ali Boss? Hyunwoo mundur sejenak dan menjawab dengan tegas, "Ya, aku adalah Ali Boss." Mendengar pengakuan itu, musuhnya tampak histeris. Dengan penuh semangat, ia meminta screenshot sebagai kenang-kenangan. Hyunwoo terkejut mendengar hal itu. Ia segera memanggil Tangi, membuat musuhnya semakin antusias. Namun, Hyunwoo yang masih kesal meminta buh dari Tangi. Dengan tekad kuat, ia berniat meluruskan fansnya yang menyimpang. Ia menyiapkan serangan bash dan strike, lalu menyerang sambil berkata, "Terimalah fanservice yang penuh cinta ini." Pukulan itu tepat mengenai wajah musuhnya, membuat tubuhnya terpental. Hyunwoo mendekat, bersiap menuntaskannya dengan pedang. Namun, sebelum ia bertindak, musuh itu membisikkan sesuatu. Hyunwoo terdiam sejenak, lalu berbalik ke arah penonton live stream. Dengan suara lantang, ia berkata, "Dia akan bertobat." Hyunwoo tersenyum lega, kemudian memutuskan untuk menghentikan pertarungan sejenak. Ia langsung mengganti konten live streamnya menjadi interview mendadak dengan mantan penjoki. Mereka berpindah tempat, dikelilingi hutan. Hyunwoo lalu meminta mantan penjoki itu memperkenalkan diri. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Heather. Melihat penontonnya menuliskan bahwa Heather cukup hebat dan terkenal, Hyunwoo lantas menanyakannya langsung kepada Heather. Namun, Heather tampak merendah diri dan mengatakan bahwa masih banyak penjoki yang lebih hebat darinya. Rasa penasaran penonton meningkat, mereka mulai bertanya berapa bayaran yang biasanya didapat seorang penjoki. Hyunwoo membaca komentar tersebut dan langsung menanyakannya kepada Heather. Dengan santai, Heather menjawab bahwa ia biasanya mendapatkan 5 juta dalam 3 hari.
Jawaban itu membuat Hyunwoo terkejut, tetapi Heather menjelaskan bahwa ia selalu menerapkan syarat-syarat tertentu untuk kliennya. Hyunwoo terdiam sejenak, tampak memikirkan sesuatu. Melihat itu, Heather menegur Hyunwoo dan mengatakan bahwa pasti Ali Boss bayarannya lebih tinggi. Namun, Hyunwoo segera menyangkal dan menegaskan bahwa ia tidak berniat berhenti menjadi streamer. Penonton yang menyaksikan reaksinya malah tertawa, menganggap bahwa Hyunwoo sebenarnya tertarik dengan pekerjaan menjoki. Heather kemudian meminta Hyunwoo untuk mematikan mic stream sementara karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan secara pribadi. Hyunwoo pun memberitahu penontonnya bahwa ia akan memute siaran sementara, lalu mempersilakan Heather berbicara. Heather bertanya apakah Hyunwoo pernah memiliki masalah dengan pemain dari Tiongkok. Hyunwoo menjawab tidak, bahkan mengaku tidak mengenal pemain dari sana. Mendengar jawaban itu, Heather menjelaskan bahwa di Tiongkok ada seorang player yang menyewa penjoki untuk mengalahkan Hyunwoo. Orang itu telah menemukan penjoki bernama Clear. Heather melanjutkan bahwa di kalangan penjoki, Clear cukup terkenal sebagai seseorang yang akan melakukan apa saja demi uang. Ia juga dikenal menggunakan senjata dua pedang ganda. Hyunwoo mengucapkan terima kasih atas informasi itu, tetapi ia tetap bingung, memikirkan apakah ia pernah melakukan kesalahan kepada orang lain hingga menjadi target seperti ini. Di Tiongkok, tempat Tianho berada, seseorang melaporkan bahwa Clear sudah mulai bergerak menyerang Ali Boss. Tianho mendengar laporan itu dengan penuh perhatian, lalu tersenyum puas. Ia merasa menang dan memutuskan untuk menonton siaran live stream Ali Boss. Sementara itu, di arena, Hyunwoo sedang dihadang oleh seseorang yang tiba-tiba menantangnya untuk melakukan pertaruhan penghapusan karakter. Orang itu tampak memakai topeng untuk menyembunyikan wajahnya. Hyunwoo heran. Di tengah siaran live streamnya, tiba-tiba ada orang datang dan menantangnya untuk duel serius seperti itu. Namun, rasa herannya segera berubah menjadi kewaspadaan. Ia cepat menyadari bahwa lawannya menggunakan senjata dua pedang, persis seperti yang disebutkan oleh Heather sebelumnya. Hyunwoo langsung menduga bahwa orang itu adalah Clear. Orang bertopeng itu berbicara dengan nada menantang, "Apa kau takut bertarung denganku?" Sebelum menjawab tantangan itu, Hyunwoo meminta waktu sebentar. Ia segera menghitung kira-kira berapa gold yang akan ia dapatkan jika berhasil mengalahkan lawannya. Setelah memperkirakan bahwa jumlahnya bisa mencapai 5.000 gold, tanpa banyak cincong, Hyunwoo langsung menerima duel tersebut. Pertarungan dimulai. Clear melakukan persiapan dengan mengambil posisi kuda-kuda. Hyunwoo, yang melihat sikap kuda-kuda tersebut, tertawa ngakak, merasa bahwa yang dilakukan lawannya adalah sebuah kekonyolan. Clear merasa malu karena dipermalukan oleh Hyunwoo. Namun, suasana semakin ramai saat Hyunwoo ikut mengambil posisi kuda-kuda. Para penonton, yang menyaksikan aksi mereka, menganggap bahwa sikap kuda-kuda Hyunwoo juga konyol. Mereka sampai berkomentar bahwa ini adalah duel antar orang culun. Clear, yang merasa diremehkan, melesat cepat dan mengambil inisiatif menyerang lebih dulu dengan kedua pedangnya. Hyunwoo langsung terkejut. Ia menyadari bahwa Clear jauh lebih hebat dari yang ia duga. Di tengah serangan dan pertahanan yang sengit, Hyunwoo membuka mulut, bertanya kepada Clear, "Kenapa player Tiongkok menargetkanku?" Clear menjawab bahwa ia tak peduli dengan alasan di balik semua ini. Yang ia inginkan hanyalah uangnya. Namun, seketika Clear menghentikan serangannya karena pedang Hyunwoo sudah tepat berada di samping lehernya. Hyunwoo, yang mendengar bahwa Clear tidak tahu apa-apa, mencoba berbicara kepada klien Clear yang kemungkinan sedang menonton live streamnya. Sambil mengeluarkan pedang lain, Hyunwoo berkata, "Apa cuma segini kemampuan joki yang bisa kau kirimkan?" Kini Hyunwoo terlihat menggunakan dua pedang. Para penonton terkejut melihat Ali Boss ternyata bisa menggunakan dua pedang sekaligus. Hyunwoo membalas komentar mereka dengan santai, "Ini pertama kalinya aku mencobanya." Clear merasa marah karena merasa diremehkan. Ia kembali menyerang Hyunwoo dengan serangan yang kali ini jauh lebih cepat. Namun,
Hyunwoo justru merasa bahwa bertarung menggunakan dua pedang itu cukup seru. Clear, yang melihat Hyunwoo terlihat santai, mulai bertanya-tanya dalam hati. Meski level mereka terpaut jauh, Hyunwoo masih mampu mengimbanginya. Tidak hanya itu, Clear juga bingung kenapa teknik dua pedang Hyunwoo tampak meningkat dengan cepat seiring pertarungan berlangsung. Sebelum mengakhiri pertarungan, Hyunwoo mengucapkan kata-kata mutiara dari seorang petinju, semua orang berhak berencana jadi pemain hebat. Sambil melancarkan serangan terakhirnya, Hyunwoo melanjutkan, tapi semua berakhir saat mereka menerima pukulan. 2. Serangan itu langsung menumbangkan Clear seketika. Hyunwoo kemudian tertawa kecil, menyadari bahwa ia lupa mengucapkan satu hal. Ia dengan santai berkata, "Oh iya, terima kasih untuk 5.000 goldnya." Scene berpindah ke apartemen Tianho. Ia keluar dari kapsul game dengan perasaan marah. Dengan nada tegas, ia memerintahkan orang di dekatnya untuk membawa Ali Boss langsung ke hadapannya. Sementara itu, Hyunwoo, yang masih berada di arena, tampak puas dan terbuai memikirkan taksiran 5.000 gold yang baru saja ia dapatkan.